Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaila dari kelas M76. Di sini saya akan membahas tentang komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Dalam diskusi kelompok kecil, guru berperan sebagai pemimpin dan pembimbing diskusi. Guru harus mengupayakan agar diskusi tersebut berjalan dengan optimal. Nah, adapun beberapa keterampilan yang harus dimiliki guru sebagai pemimpin diskusi. Yang pertama, memusatkan perhatian. Yang kedua, memperjelas masalah dan memberikan urunan. Yang ketiga, menganalisis pandangan siswa. Yang keempat, meningkatkan urunan siswa. Yang kelima, menyebarkan kesempatan untuk berpartisipasi. Yang keenam, menutup diskusi. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang memusatkan perhatian. Nah, biasanya begitu guru mengumumkan pembagian kelompok, sampai duduk di kelompoknya masing-masing, kelas jadi ramai. Suara anak dan kursi yang ditarik membuat kelas menjadi berisik. Waktu itu biasanya ditambah lagi dengan selingan omongan lain di luar topik diskusi atau bercanda antar anggota kelompok. Kondisi seperti itu tidak boleh dibiarkan berlama-lama, jadi guru harus segera mengatasi masalah berikut. Nah, masalah yang muncul pada saat diskusi kelompok tersebut dapat diatasi dengan memusatkan perhatian siswa. Nah, pemusatan perhatian siswa dapat dilakukan guru antara lain dengan sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan kembali tujuan diskusi dan bagaimana cara mencapainya. Yang kedua, menyampaikan masalah-masalah khusus pada saat diskusi terlihat melenceng. Guru mengingatkan kembali tentang hal tersebut. Yang ketiga, mencermati setiap penyimpangan yang terjadi dan selalu mengingatkan supaya setiap kelompok kembali pada rambu-rambu yang telah disepakati. Yang keempat, membuat kesimpulan pada akhir sub permasalahan. Kemudian saya akan menjelaskan komponen kedua, yaitu memperjelas masalah dan memberikan urunan. Diskusi kelompok kadang diwarnai oleh silang pendapat antar anggota. Guru mendengarkan apa yang diperdebatkan oleh anggota kelompok tersebut. Bila perdebatan untuk mendapatkan sebuah kesepakatan, maka itu pertanda bagus, karena itu untuk berkembangnya kemampuan berkomunikasi antar siswa. Nah, adapun di sini untuk memperjelas ide, pendapat atau gagasan siswa dapat dilakukan dengan cara berikut, yaitu menguraikan kembali atau merangkum, kemudian meminta siswa untuk memberi komentar, kemudian yang ketiga, menguraikan gagasan siswa dan memberikan ulasan. Kemudian komponen yang ketiga, yaitu menganalisis pandangan siswa. Nah, diskusi kelompok kecil membuka kesempatan partisipasi baik dalam mengemukakan pendapat, gagasan, maupun menyanggah pendapat teman di dalam kelompok. Kadang-kadang antar anggota kelompok terjadi perdebatan. Perdebatan menandakan iklim interaksi sudah berkembang. Namun sebagai kontrol, guru perlu mengawasi jalannya perdebatan tersebut. Kemudian yang keempat, yaitu meningkatkan urunan siswa. Nah, untuk meningkatkan urunan pendapat siswa, guru sebagai pembimbing dapat melakukan hal-hal berikut, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga memunculkan ide baru. Nah, kemudian dapat memberikan contoh-contoh baik, verbal maupun non-verbal pada waktu yang tepat. Kemudian yang kelima, yaitu menyebarkan kesempatan untuk berpartisipasi. Nah, salah satu ciri diskusi kelompok adalah tujuan bersama yang dicapai secara bersama-sama. Tugas guru pada saat siswa berdiskusi adalah memantau jalannya diskusi, mengamati apakah ada siswa yang pasif di dalam kelompok karena tidak diberi kesempatan atau memang karena pemalu atau tidak mempunyai keberanian untuk mengemukakan pendapat. Di sini, guru harus menganalisis penyebab ada siswa yang tidak berkontribusi dalam kelompoknya.
Karena di dalam diskusi kelompok, semua siswa bebas menyampaikan pendapat. Tidak boleh ada dominasi oleh anggota kelompok tertentu. Nah, di sini tugas guru sebagai pemimpin diskusi adalah mengaktifkan semua anggota kelompok. Kemudian memfasilitasi agar semua siswa berkontribusi terhadap kelompoknya. Upaya yang dapat dilakukan guru mengatasi masalah ini diantara lain adalah mengeluarkan pernyataan untuk meyakinkan siswa bahwa dia pasti bisa, bahwa dia pasti punya gagasan yang bila disampaikan akan bermanfaat bagi teman-teman kelompoknya. Kemudian memberi kesempatan pertama untuk menyampaikan pendapat pada siswa yang pendiam. Kemudian mencegah monopoli pembicaraan oleh siswa tertentu. Selanjutnya, komponen yang terakhir yaitu menutup diskusi. Agar diskusi memberikan makna bagi siswa dan guru, dapat gambaran apakah tujuan diskusi tercapai atau tidak. Sebagai pemimpin diskusi, guru harus menutup diskusi. Nah, aktivitas penutupan diskusi adalah membuat rangkuman hasil diskusi, dapat dilakukan oleh guru dengan menghimpun pendapat siswa dari semua kelompok. Ini juga dapat dilakukan guru dengan menunjuk 1 atau 2 kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Nah, ini disebut yaitu semua memberikan gambaran tindak lanjut atau menyampaikan topik diskusi berikutnya. Bertukar pendapat dengan siswa tentang proses diskusi yang sudah berlangsung untuk mengetahui pendapat siswa atau kepuasan mereka terhadap proses diskusi. Hasil diskusi ini menjadi masukan berharga bagi guru untuk merencanakan diskusi berikutnya lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.